Dengan banyaknya capres yang bermunculan, kita tentu mengetahui bagaimana jejak rekam calon-calon tersebut. Tidak ingin mengalami kegagalan seperti sebelumnya, maka bertepatan dengan 17 tahun, Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional kami dengan bangga menyelenggarakan dialog interaktif ini. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, kepada saudara moderator. Sistem politik kita ini kan pakai demokrasi Pancasila di depan program. Nah, yang saya inginkan ini adalah kita mengevaluasi pemerintahan SBY Budiono nih, Prof. Menurut Prof sendiri, apakah sistem yang dijalankan oleh SBY Budiono sudah mencerminkan sistem demokrasi Pancasila itu sendiri, Prof? Hari ini kita berada dalam sebuah kondisi peperangan yang tidak menggunakan militer, peperangan yang tidak menggunakan kekuatan fisik, tapi cenderung lebih memakai yang lebih canggih, yaitu peperangan persepsi. Peperangan persepsi. Ada kekuatan-kekuatan global, kekuatan-kekuatan internasional yang mencoba menguasai republik ini. Tetapi dengan cara menyerang lewat persepsi, dengan cara mencoba merubah paradigma yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Contohnya, Mas, contoh dari persepsi itu gimana? Ada pergeseran pemikiran yang kemudian tidak disadari atau mungkin disadari, itu dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara kita. Seolah-olah terbuai, terilusi oleh kesuksesan pemilu. Tapi bagi saya, kesuksesan pemilu itu tidak hanya sebatas lancarnya pemilu, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Kalau sekarang di televisi masih ada pemilihan ulang tapi tidak hanya sebatas itu. Tetapi pemilu bisa dikatakan berhasil. Suksesi kepemimpinan nasional kalau kita ada 42 juta hektar kontrak sumber daya alam mineral dan batu bara. Ada 95 juta hektar untuk kontrak migas di darat dan di laut. Ada sekitar 32 juta hektar untuk konsesi di bidang perkebunan. Di bidang kehutanan, namanya HP, dan lain sebagainya. Ada sekitar 9 juta hektar kontrak perkebunan. Jadi kalau kita tambahkan 32 juta hektar kehutanan, 42 juta hektar pertambangan mineral batu bara, 95 juta hektar migas, 9 juta hektar perkebunan, itu jumlahnya 178 juta hektar. Nah, ya Satgas PKI sebenarnya lebih membagi. Setiap kali ada protes, setiap kali ada apapun itu ya, yang lebih diurus lagi adalah 2013 doang itu 3 sampai 4 buruh migran kita itu meninggal di luar negeri pada hari loh, dan itu masih menurut ya boleh sih jadi pantauan. Yang dengan panggil PKI itu jangan cuma pantauan. Ya lumayan nanti minggu berapa bulan lah. Tapi saya akhirnya lebih respect kalau minggu ada bergerak apapun itu lah alasannya. Ya, tangan dulu dong untuk para sumber kita.
versus neo berdikari ya. Sebenarnya kalau Anda membagi teori versus neo berdikari, sebenarnya itu harusnya Jokowi itu Skandinavia, Prabowo kalau betul dia ini konsisten pada pikirannya tentang land reform, ya ini kalau betul, karena adiknya Prabowo itu punya 3 juta hektar lahan. Betul ya, adiknya itu punya 3 juta hektar menurut majalah Kinika.com. Pokok agraria. Satu-satunya Republik Indonesia pernah punya undang-undang pokok itu cuma satu. Sepanjang Indonesia berdiri tidak pernah ada undang-undang pokok lain. Ada satu namanya undang-undang pokok agraria. Besar sekali di kardusnya itu aja sudah penyalahan etika filantropi sebenarnya. Nah, itu tetap gak laku juga kan? Tetap gak laku. Tapi kan persoalannya gini, bukan masalah laku atau enggak, tapi itu sendiri udah kesalahan, ya. Udah melanggar aturan gitu kan. Nah, masalahnya klaim-klaim itu yang sering dihadapi ketika kita misalnya advokasi televisi. Oh, kalau TV kita jangkauannya kecil, bukan masalah jangkauan. Aturan tetap aturan gitu dalam konteks kita. Nah, apa yang terjadi dengan KPI misalnya? Tidak adanya sinergi antara KPI, KPU, Dewan Pers itu juga membuat sulit. Ya, ketika misalnya KPI ingin menghukum tayangan berita yang jelas-jelas berpihak pada salah satu parpol atau menjatuhkan parpol yang lain, maka stasiun televisi akan bilang ini produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu urusannya Dewan Pers. Sementara Dewan Pers itu nggak ada perspektif pemilu. Ya, yang terjadi adalah apa? Pembiaran demi pembiaran. Di mana posisi ideologi dalam hukum dan prasangka itu sendiri. Kemudian pertanyaan saya untuk bicara yang pertama, bicara tentang kehebatan Jokowi sebagai seorang tim manajer yang baik. Dan sepertinya Anda harus ke Kabupaten Sumbawa Barat. Di sana yang namanya pendidikan gratis sampai tingkat S2 itu sudah berlangsung 10 tahun yang lalu. Kesehatan gratis dan unggulnya di sana pajak gratis. Di sini menaikkan pajak. Saya kira yang kurang dari pemaparan Pak Kadus itu menyangkut masalah kemitraan. Pertanyaan saya, gimana pendapat Bapak tentang konsep atau posisi pencitraan pada para capres kita? Terus untuk saya mau menanyakan tentang reforma agraria yang ada di sini. Kita kan adalah negara Indonesia, negara yang dikatakan oleh negara lain adalah negara yang agraris. Tapi yang mau saya tanyakan itu negara yang agraris seperti di Garut, tanah yang paling subur, menjadi daerah yang tertinggal kedua di Jawa Barat. Itu adalah salah satu pertanyaan saya. Kenapa Garut itu dengan sumber alam yang sangat luar biasa, tapi tidak bisa memberikan mata pencaharian yang lebih atau yang cukup, yang layak saja untuk masyarakat yang ada di Garut. Pikiran-pikiran yang masalah pemerintah kita tak berdiri sendiri. Ada kekuatan-kekuatan kapitalis besar yang memang sedang merekayasa siapa pemimpin kita ke depan. Ini tidak dibiarkan kosong. Apalagi sekarang kita berbicara misalnya negara Eropa, ini takut sekali dengan Putin karena Putin sudah merestop gas. Jadi kalau orang presiden Indonesia itu menstop gas ke Jepang, Jepang itu lapor langsung. Ya, dengan ini acara resmi
itu